Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 20 Juli 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, gelar peralatan penanggulangan bencana di Banyuwangi, forum kolaborasi SPBE, hingga audiensi dengan Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info seputar pemerintahan. Sobat Jatim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengadakan kegiatan gelar peralatan penanggulangan bencana. Kegiatan digelar selama 4 hari, tanggal 13 hingga 16 Juli 2024 di Pantai Bum, Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam menangani bencana secara paripurna. Berikut liputannya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyebut ketersediaan logistik dan peralatan mitigasi bencana di Jawa Timur mencapai 73% berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pernyataan itu disampaikannya waktu menjadi pembicara pada acara Sarasihan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana tahun 2024 di Pantai Bum, Kabupaten Banyuwangi, Minggu 14 Juli 2024. Adi Karyono menyatakan Pemprov Jawa Timur terus berupaya memanfaatkan teknologi sebagai early warning system. Selain memanfaatkan teknologi, Adi Karyono juga bilang peningkatan kualitas SDM juga penting dalam mitigasi bencana. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan dan pendampingan intens serta berkelanjutan. Sementara itu Suharyanto, Kepala BNPB Legend TNI, mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Jawa Timur dalam penanggulangan bencana selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, mitigasi yang dilakukan oleh Jawa Timur terbilang cepat dan tepat sasaran. Dalam kesempatan itu juga diberikan bantuan dana dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana kekeringan kepada Pemprov Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi masing-masing senilai 250 juta. Selain itu, juga diberikan bantuan kepada 22 BPBD kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan masing-masing instansi senilai 200 juta. Dari Banyuwangi, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan yang diikuti oleh para perangkat daerah Pemprov Jatim ini digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya pada hari Senin 15 Juli 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin 15 Juli 2024. Kegiatan yang diikuti para perangkat daerah ini merupakan wujud tanggung jawab bersama Pemprov Jatim dalam membangun SPBE supaya semakin terintegrasi dengan baik. Kegiatan dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono. Dalam sambutannya, ia menekankan supaya antara perangkat daerah di Pemprov Jatim menguatkan koordinasi agar SPBE terbangun dengan baik. Diungkapkan Bobi, fokus Pemprov Jatim adalah memberikan pelayanan melalui SPBE yang bermanfaat, tidak hanya secara internal, tapi juga untuk masyarakat luas. Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Kominfo Jatim Selita Rata Dewi Agustin menyampaikan, pihaknya berharap melalui kegiatan ini, SPBE di Pemprov Jatim menjadi semakin lebih baik dan terintegrasi sehingga mudah dan aman digunakan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, masih di info pemerintahan. Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur, Manoj Bhat, melakukan audiensi dengan penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 15 Juli 2024 ini membahas potensi kerjasama dalam berbagai bidang. Berikut laporannya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima kunjungan Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur Manoj Bhat
di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Senin 15 Juli 2024. Ini merupakan kunjungan pertama kali BAT sejak ditunjuk sebagai Konsul Kehormatan India di Jawa Timur. Dalam audiensi tersebut, BAT menyampaikan bahwa penunjukannya merupakan tanda hubungan baik antara India dan Jawa Timur. Ia juga mengungkapkan bahwa wisatawan asal India merupakan wisatawan terbesar kedua yang berkunjung ke Indonesia, diantaranya juga ke Jawa Timur. Kedatangannya bertujuan untuk melaporkan dan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dengan memanfaatkan potensi dari kedua wilayah. Ia menyoroti potensi wisata di Jawa Timur belum banyak dikenal oleh warga India, seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, termasuk kekayaan rempah-rempah dan buah-buahannya. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyambut baik kunjungan BAT. Ia menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terbuka untuk menjalin kerjasama dengan India di berbagai bidang termasuk pariwisata, perdagangan, dan investasi. Dalam pertemuan tersebut, BAT juga menyampaikan rencana pelantikan dirinya sebagai Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Ia berharap pelantikan tersebut dapat menjadi momentum untuk semakin mempererat kerjasama antara India dan Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur mengikuti pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau SAKIP tahun 2024. Kegiatan digelar oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selama 2 hari tanggal 16 hingga 16 Juli 2024 di Surabaya. Mari kita simak liputan selengkapnya. Jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur mengikuti pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB selama 2 hari Selasa dan Rabu 16 dan 17 Juli 2024 di Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Timur. Dalam sambutannya, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono menyampaikan, salah satu pilar penting dalam pemerintahan adalah akuntabilitas. Sehingga, Bobi mengajak seluruh perangkat daerah yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah 2 Kemenpan RB Budi Prawira. Selama kegiatan, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur menjalani proses pemaparan akuntabilitas kinerja SAKIP kepada Kemenpan RB untuk dinilai dan diukur akuntabilitas kinerjanya. Setiap pemerintahan dibagi dalam ruangan berbeda sesuai dengan wilayah pemerintahannya masing-masing. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Guna mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menggelar pelatihan berbasis kompetensi Angkatan Ketiga. Kegiatan dilaksanakan di UPT Balai Latihan Kerja Jember, Selasa 16 Juli 2024. Berikut liputan selengkapnya. Guna mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045 mendatang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jawa Timur menggelar pelatihan berbasis kompetensi PBK Angkatan Ketiga di UPT Balai Latihan Kerja BLK Jember dan dibuka Disnakertrans Jawa Timur Sigit Prianto pada Selasa 16 Juli 2024. Sigit Prianto mengatakan dengan pelaksanaan pelatihan ini adalah salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, diharapkan dapat menciptakan generasi yang siap bersaing di era globalisasi dan teknologi tinggi. PBK ini merupakan salah satu upaya memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dari Jember, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, berlanjut ke info komunikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan pentingnya menjaga ruang digital dari pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan dalam pelatihan jurnalisme inklusif yang digelar oleh Fatayat NU Jawa Timur di Surabaya, Selasa 16 Juli 2024. Berikut liputannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan pentingnya menjaga ruang digital dari pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikannya saat pelatihan jurnalisme inklusif yang digelar oleh PW Fatayat NU Jawa Timur di Hotel Swiss Berlin, Surabaya, Selasa 16 Juli 2024. Kadiskominfo Jatim menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen kuat untuk mendukung pengembangan jurnalisme inklusif. Salah satunya, mendukung pelatihan-pelatihan seperti yang digelar oleh PW Fatayat NU Jawa Timur. Pelatihan jurnalisme inklusif yang digelar oleh PW Fatayat NU Jawa Timur ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pemimpin redaksi, editor, jurnalis, influencer media sosial, hingga praktisi media sosial. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam memproduksi konten-konten jurnalistik yang inklusif dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan kesetaraan. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, menjelang Hari Anak Nasional serta menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan, mulai dari seminar penguatan pendidikan karakter anak hingga layanan rumah tumbuh kembang anak. Kegiatan berlangsung di Gedung Islamic Center Surabaya pada hari Rabu 17 Juli 2024. Berikut berita selengkapnya. Menjelang peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2024, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur DWP Jatim menggelar berbagai kegiatan yang berlangsung di Gedung Islamic Center Surabaya pada Rabu 17 Juli 2024. Ketua Panitia Kegiatan sekaligus Ketua DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Mardiana Aris Agung Paiwa menyampaikan berbagai kegiatan diadakan, yakni seminar penguatan pendidikan karakter anak, dengan peserta pelajar SMA, SMK, dan anggota DWP instansi provinsi dan kabupaten kota yang bertujuan untuk membentuk karakter anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan memiliki nilai-nilai positif, sehingga membentuk remaja yang kuat terhadap pengaruh negatif. Kegiatan lainnya adalah penandatanganan komitmen bersama pencanangan gerakan tuntas belajar di Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2024 yang bertujuan untuk menekan angka anak putus sekolah dengan menciptakan kebijakan di bidang pendidikan, antara lain memberikan bantuan pendidikan, pembinaan terhadap perkembangan karakter anak, serta kecerdasan berliterasi anak. DWP Jawa Timur juga mengadakan lomba mewarnai anak PAUD dengan diikuti 281 anak dari Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA, Himpaudi, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI, dan TK Islamic Center, serta kegiatan layanan rumah tumbuh kembang anak Pelangi Hati yang bertujuan mendeteksi sejak dini masalah perkembangan anak, seperti gangguan bicara, gangguan belajar, atau gangguan neurologis lainnya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.